Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, sebelumnya nama saya Vera Agustin, mahasiswi dari STKIP Majenang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai etika profesi pendidik di sekolah dasar. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri dulu? Baik, ya Mbak Vera, perkenalkan nama saya Nisa Pramini. Saya dari SD Madusari 03, saat ini mengajar di SD Madusari 03. Ya, langsung saja ya Bu. Yang pertama, boleh diceritakan bagaimana biasanya tahapan Ibu dalam menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas? Untuk penyusunan modul ajar, biasanya sebelum saya menyusun, saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Jadi asesmen diagnostik itu asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa dan karakteristik mereka. Nah, biasanya itu nanti bisa tertulis, bisa lisan, gitu, atau kombinasi keduanya. Nah, setelah dapat nih asesmen diagnostik, kita dapat kemampuan siswa ternyata segini, karakternya seperti ini, baru saya menentukan tujuan pembelajarannya yang spesifik, tujuan pembelajaran hariannya. Nah, setelah tujuan pembelajaran itu kita tentukan, tentunya kita tarik lagi ke materi pembelajaran. Nah, setelah jadi materi, kita tahu materinya ini. Materi pembelajaran ini nanti kita juga melakukan jangkauannya sampai mana sih, luasan jangkauannya sampai mana. Setelah itu baru kita menentukan metode, media, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, dari situ baru kita ke asesmen. Nah, sampai asesmen ini nanti apakah kita, yang penting kan asesmen kan tiga. Cuman nanti bentuknya seperti apa disesuaikan dengan langkah-langkah yang tadi, seperti itu. Tujuan pembelajarannya itu sih. Pertanyaan yang kedua terkait alat bantu ajar, media apa saja yang paling sering Ibu gunakan? Apakah Ibu lebih nyaman menggunakan media berbasis digital atau online atau alat peraga fisik offline? Kalau media sebenarnya seringkali itu dikombinasikan, Kak. Jadi kita lihat dulu materinya nih, apakah materi ini butuh media visual, ya, media digital, butuh alat digital, atau kita bisa mencarinya di sekitar kita. Kalau bisa dicari di sekitar kita, ya kita pakai yang bisa dicari. Kalau memang ternyata tidak ada, berarti kan kita harus nyari di digital. Nah, kalau misal nih ada materi fisiknya nih, misal ekosistem kan kita bisa mengamati lingkungan, media fisik. Tapi kita kan butuh ternyata ini sampai sabana, sampai savana, berarti kan kita berarti saya harus nyari digital kayak gitu. Jadi lebih ke mengkombinasikan sih, nyamannya dua-duanya nyaman. Yang ketiga, dalam menyiapkan media tersebut, bagaimana proses kreatif Ibu? Apakah Ibu lebih sering membuat sendiri, bermodifikasi yang sudah ada, atau berkolaborasi dengan kawan sejalan? Kalau media lebih sering memodifikasi, ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. Terus kadang juga kita sharing dengan teman, berkolaborasi dengan teman. Kita sharing ini bagaimana ya baiknya, pakai ini saja. Lebih kayak gitu sih. Saling mencari masukan. Iya, saling memberi masukan lah. Gitu. Yang keempat, mengenai penggunaan teknologi, apakah Ibu juga memanfaatkan media digital atau media sosial sebagai sarana pendukung pembelajaran? Ya, kalau media digital ya pasti digunakan. Kayak tadi lah, untuk materi-materi tertentu yang memang kita tidak bisa secara fisik gitu, tidak bisa dihadirkan secara fisik, kita pakai media digital. Terus kalau media sosial itu untuk saat ini ya dibilang masih terbatas karena saya membatasi.
Paling media sosial itu saya gunakan untuk membagikan karya siswa, membagikan hasil siswa seperti itu. Ya juga masih terbatas lah, paling media sosial yang ya link kecil lah kayak WhatsApp kayak gitu. Kalau yang TikTok ya harus izin dulu sih kalau orang tua, ini boleh nggak dibagikan seperti itu. Yang kelima, dalam mengukur progres siswa, bagaimana cara ibu menyusun instrumen asesmen baik untuk melihat kesiapan awal siswa maupun untuk evaluasi di akhir materi. Menyusun asesmen tadi, asesmen di awal kan asesmen diagnostik tadi sudah ya, asesmen diagnostik itu disusun untuk mengukur pemahaman awal siswa. Jadi materi yang diajar, yang digunakan itu materi sebelumnya yang terkait dengan materi ini gitu. Jadi untuk mengukur, misal kita mau belajar tentang FPB atau KPK, itu kan anak-anak harus tahu dulu pembagian dan perkalian. Ini sudah lancar belum pembagian dan perkaliannya? Kalau belum lancar ya terpakai ya kita harus balik lagi nih, kita harus menguatkan lagi, diingatkan lagi seperti itu. Nah, pertama asesmen diagnostik. Selanjutnya asesmen formatif setelah pembelajaran ya, atau sumatif setelah pembelajaran. Itu kita mengacunya pada apa? Pada tujuan pembelajaran yang ada. Oh, tujuannya seperti ini. Tujuannya misal menggambar kayak tadi tuh menggambar sudut, menggambar jenis-jenis sudut. Berarti kan anak menggambar, oh berarti ini psikomotor. Nah, terus afektifnya apa? Jadi penilaian pembelajaran itu kan menyeluruh ya, mencakup 3 ranah: afektif, kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif udah jelas ya, kognitif ya soal biasanya bentuknya. Terus afektif saya biasanya dengan mengobservasi siswa di kelas itu bagaimana. Nah, yang terakhir itu psikomotor. Psikomotor itu keterampilan kan banyak, ada keterampilan diskusi, keterampilan dia membuat gitu. Jadi untuk asesmen ya 3 ranah. Yang pertama yang pasti kan asesmen diagnostik, terus asesmen kognitif, afektif, psikomotor gitu. Selanjutnya keenam, sebagai guru kelas, ibu mengajar hampir semua mata pelajaran. Manakah materi yang paling favorit atau kekuatan ibu, dan materi mana yang menurut ibu paling menantang untuk diajarkan? Bagaimana cara ibu menghadapi materi yang menantang tersebut? Materi favorit itu seperti IPAS, matematika, karena ilmu pasti ya, matematika ilmu pasti. Jadi untuk mengajarkan itu ke anak ya lebih mudah gitu loh, asal tahu kuncinya. Contohnya untuk misal ya matematika, keliling bangun itu kan gampang sebenarnya, cuman dijumlahkan B pinggirna gitu. Kalau guru kan kayak gitu, jumlahkan B pinggirna itu nggak usah pakai rumus, selesai gitu. Itu kan jadi dia bisa langsung menerapkan juga di kehidupan sehari-hari gitu. Misal mengukur ya langsung ukur gitu. Jadi lebih mudah masuknya. Kayak IPAS juga ya, IPAS kan sehari-hari dia bisa melihat, jadi lebih mudah nangkepnya anak-anak juga. Dan saya nyari kayak media kayak apa lebih mudah gitu. Nah, kalau yang susah di sini tuh bahasa Jawa. Kenapa? Karena bahasa ibu mereka itu bukan bahasa Jawa. Kan kita kan di Jawa Tengah ya, tapi kan perbatasan paling ujung dekat dengan Jawa Barat. Sedangkan di sini ngomongnya Sunda. Jadi kalau waktu pertama saya ke sini ke SD Madusari 3, kan saya Jawa. Bu guru ngomong apa? Gitu. Ujian saja kadang bu translate. Nah, bu guru bukan Google Translate, bu guru bukan Google Translate gitu. Jadi untuk menanggulanginya ya dengan membiasakan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Nisa jujur lah, Bu Nisa ngajar kadang misal ya ngomong aja, bicara aja di lingkungan sekolah ya, ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Sunda campur jadi satu gitu. Jadi anak-anak kadang, Bu, loro itu apa ya? Loro itu tebar ya gitu. Jadi sedikit-sedikit dia tahu. Nah, sekarang nggak pernah kayak Bu translate, nggak pernah. Jadi kerjakan sebisa kamu. Kalau kamu nggak bisa nggak masalah. Bu Nisa selalu kayak gitu. Jadi
Kalau bahasa Jawa ya yang ngomongnya bahasa Jawa. Bu nggak paham, mana yang nggak paham tanya. Kayak gitu. Jadi itu menantang kalau di sini. Membiasakan. Iya, membiasakan lebih sulit dari bahasa Inggris. Mbak. Karena kalau bahasa Inggris, anak kan udah lihat dari TV, dari HP, ada bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Jawa karena mereka nggak pernah dengar, mereka nggak pernah alami, jadi ngomong apa, itu apa gitu, kayak gitu Mbak. Yang ketujuh, anak-anak SD sangat membutuhkan figur yang dekat dengan mereka. Bagaimana cara ibu membangun ikatan emosional dan memahami karakter tiap anak, namun tetap menjaga batasan profesional sebagai pendidik? Oh, biasanya saya pribadi ya, Mbak. Saya pribadi itu lebih ke menyelami dunia anak. Apa yang dia suka, apa yang tren di mereka, apa yang jadi bahasan mereka. Saya mencoba, oh ini. Jadi di situ ada celah emosi gitu loh Mbak, celah emosi. Jadi anak itu bisa terbuka. Mengajar itu akan mudah ketika anak percaya sama gurunya. Jadi kita mau ngomong apa, kita mau nasihatin apa itu masuk. Tapi kalau dia sudah tidak percaya, dia akan benci, menyebalkan gitu di otak mereka. Jadi saya itu biasanya membangun relasi positif sama anak ya dengan menjalani dunia mereka, berbaur lah. Misal kegiatan-kegiatan kayak kegiatan kecil lah, kegiatan kecil. Misal istirahat, makan bareng. Dek makan yuk bareng di kelas, bareng-bareng semuanya. Nanti tuh anak akan dengan sendirinya terbuka karena anak SD kan polos. Anak SD itu polos sekali. Jadi polos, rasa ingin tahunya tinggi, lebih mudah untuk terbuka. Kayak gitu. Nilainya terus untuk batasan profesionalnya tadi jujur saya ngomong ke anak itu, Dek, ibu ini bu guru, tapi kamu bisa jadi teman. Bu bisa anggap bu guru teman, ibu, kakak, sahabat. Tapi teman yang seperti apa? Teman yang lebih tua dari kamu. Ya. Kalau bicara sama orang yang lebih tua bagaimana? Ya bicaranya pakai bahasa yang baik, Bu. Jadi mereka tetap komunikasi kayak gitu. Ya nggak jarang ada yang mungkin ya nyaman, ngobrol nyaman, kebablasan kayak ke teman. Itu saya tidak akan balas. Biasanya kan chat gitu. Saya akan balas. Tapi biasanya saya kasih tahu ke mereka, maaf ya bu guru tidak balas. Kenapa? Karena chatmu sudah seperti temanmu, nggak boleh loh. Kan ini bu guru, kan boleh teman boleh cerita, tapi cerita ini sebagai bu guru, sebagai ibu, sebagai kakak. Oke, yang ke-8, seandainya ibu mendapati situasi di mana ada rekan sejawat yang mencoba membantu jawaban murid saat ujian demi nilai sekolah, bagaimana sikap dan langkah bijak yang akan ibu ambil? Saya biasanya menolak tapi dengan halus. Menolak dengan halus itu dalam artian tidak yang langsung nggak boleh kayak gitu, tapi diajak diskusi, diajak ngobrol, diajak diskusi, ya sampaikan saja ini tidak benar, ini tidak baik, jangan kayak gini lah. Kita kan tujuannya mendidik anak itu supaya anak itu bisa, supaya anak itu berkembang. Kalau kita memberikan jawaban, kita meracuni anak itu pelan-pelan gitu. Dan alhamdulillahnya kalau di sini semuanya ya sejalan lah, pemikiran sejalan. Jadi nge-up nilai yang gila-gilaan gitu ya. Paling KKM, biasanya KKM kita ada kriteria minimal. Jadi kan kalau rapot itu kan sebelum dibagikan kan kita rapot. Ya kriteria minimalnya berapa sih? Oh minimalnya 70. Jadi anak itu paling dapat 72, 73 itu udah paling mentok ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita yang menyadari lah, kasihan anaknya, kasihan di mana, kasihan di jenjang berikutnya. Jadi anak itu tidak akan berkembang. Anak itu kalau nilai itu kan evaluasi ya, kasih evaluasi untuk melihat progres dia, untuk melihat
kerja keras dia, semua itulah. Kalau anak itu nilai selalu dibantu ya, jawaban ujian selalu dibantu kan biar nilainya bagus. Ya anak itu tidak akan tahu, oh kemampuan saya sampai sini. Dan guru pun tidak akan tahu, tidak akan bisa mengevaluasi dirinya dia. Oh berarti saya ngajarnya kurang, oh saya ngajarnya harusnya begini. Ada yang harus dievaluasi kayak gitu. Jadi kalau di sini mah insya Allah sejalan. Cuman ketika ada yang seperti itu ya kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi, kita ajak ya ngobrol lah, ngobrol pelan-pelan. Kalau memang tidak bisa kan namanya orang begitu kan mungkin dari kebiasaan ya, kebiasaan dari lama itu ya nanti seiring waktu gitu. Pertanyaan berikutnya yang ke-9, jika ibu memiliki perbedaan pendapat yang tajam dengan rekan guru mengenai kebijakan sekolah, bagaimana ibu menyelesaikannya tanpa mengganggu keharmonisan lingkungan kerja? Ya itu tadi, kita berdiskusi, kita bertukar pendapat dengan alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang memang bisa diterima lah, bisa dipertanggungjawabkan. Namanya kita kerja tim ya, ini kan kerja tim di sekolah. Ya pasti ada perbedaan pendapat lah. Sama sekolah sama aja kayak di rumah kayak gitu ya, ada perbedaan pendapat. Tapi ya kita selesaikan baik-baik, kita diskusikan, kita cari titik tengahnya. Ya, mana yang terbaik untuk sekolah. Ketika itu sudah diputuskan, mau itu apa ya pendapat saya atau bukan, pendapat orang ya harus dilakukan. Kenapa? Karena ini yang terbaik nih, yang kita sudah simpulkan ini yang terbaik untuk sekolah kita, ya kita harus laksanakan gitu dengan senang hati, harus ya memang itu harus dilaksanakan. Nggak boleh grundel. Kalau grundel nanti ya enggak maksudnya nggak terlaksana dengan baik gitu, segala macam kebijakannya. Jadi harus mencapai mufakat ya. Iya. Yang ke-10, ceritakan situasi saat ibu melihat seorang siswa melakukan pelanggaran disiplin, bagaimana cara ibu mendisiplinkan mereka dengan tetap menjaga harkat dan martabat siswa tersebut. Ini biasanya kalau sekarang namanya restitusi. Ya, jadi tidak menghakimi siswa, tapi menunjukkan bahwa dia salah. Gitu. Biasanya saya memanggil anak tersebut ya yang bersangkutan, Dek, Bu Guru mau bicara, kayak gitu. Biasanya saya Bu, Dek, Bu Guru mau bicara, yuk berubah gitu. Biasanya saya ajak ke kantor. Ketika anak diajak ke kantor, biasanya dia ada apa nih kan gitu. Itu tidak langsung saya tanya kenapa, itu tidak. Saya dorong anak ini biar cerita. Coba cerita, ada apa sih? Jujur dulu, ada apa sih? Sok ngomong sama ibu. Kan biasanya kayak gitu. Nah, setelah anak ini kan cerita terbuka, baru kita cari, kita tanya kenapa, kita diskusi sama dia sampai ketemu solusinya, solusi bersama. Nah, misalnya kemarin ada anak yang jarang berangkat ketika pelajaran agama, satu anak setiap pelajaran agama tidak pernah berangkat. Bu Guru, saya sudah follow up ke orang tua. Kenapa Bu? Bilangnya sakit. Dan mungkin nama orang tua ya, takut dimarahin Bu Guru atau apa. Terus saya tanya teman-teman di lingkungan, kalau sakit Bu gini. Akhirnya saya panggil cerita, saya ajak cerita kenapa sih. Akhirnya sok cerita kemarin kenapa aku nggak berangkat. Nah, terus yakin karena itu. Kayaknya enggak deh, masa sakit setiap hari Rabu kayak gitu. Baru anak yang terbuka cerita. Ternyata anak itu tidak bisa baca tulis Al-Quran, dia takut, dia malu. Terus kita ajak diskusi, terus maunya gimana? Masa setiap hari Rabu tidak berangkat gitu kan, biar
Biar apa saya tanya begitu? Supaya anak itu berpikir, oh iya ya, kalau hari aku tidak pernah berangkat, nanti saya tinggalan, atau nanti saya nggak bisa, atau nanti gimana ya, nanti saya nggak naik kelas. Anak itu akan berpikir. Solusinya itu datang bukan dari guru, dari dia. Jadi dia komitmen berangkat setiap hari Rabu. Ya alhamdulillah, maksudnya tidak absen lagi setiap hari Rabu kayak gitu. Beberapa juga ya namanya anak kan, anak itu ya anak sekolah dasar itu biasanya yang kelasnya bulan di kelas 5. Jadi anak kelas 5, kelas 6 itu kan menginjak masa remaja. Banyak tuh penasaran. Jadi banyak kasusnya, ada yang, Bu, aku lihat kemarin itu si ini merokok, misal pegang rokok kayak gitu, pegang rokok. Ya itu kan harus kita tangani dengan pelan, tidak boleh, oh aku salah, kamu gini, tidak boleh menyalahkan. Walaupun bukan berarti kita membenarkan. Salah, ini salah, nah alasannya apa salah, sampaikan. Terus harus bagaimana, kamu harus bagaimana, itu kita tahu. Anak itu berpikir seperti itu. Jadi mereka ingat terus, kata guru begini, jadi harus begini, harus begini. Sampai dulu pernah ada anak yang bermasalah itu, dia terkenal di lingkungan sekitar, memang, oh dia mau kerja, Bu, pagi-pagi ngopi dia teh gitu kan, sok kayak gitu. Itu pendekatan personal dulu, biar dia bisa cerita semua terbuka. Dan ternyata anak ini bukannya bermasalah karena apa ya, konsep itu kalau dulu lihat ini anak tidak bermasalah, tapi dia dewasa sebelum waktunya. Jadi pikiran dia lebih dewasa daripada yang lain. Dia bisa sampai mikirkan adiknya, neneknya makan apa, uangnya buat apa, saya nyari uang, ya, sampai seperti itu, sampai terbuka cerita keluarga segala macam. Anak kelas jadi ini anak kelas 6 SD, cerita keluarga segala macam. Ya mungkin plong ya dia. Jadi raut muka saja kelihatan plong gitu, plong. Dan sampai sekarang kalau ketemu bu guru di jalan, kan bu guru lagi duduk lah, atau nggak duduk lah, lagi berhenti misalnya si bensin, ketemu dia turun, dia kan naik motor kalau sekolah kan, dia turun dia paling itu kayak ya bukan bangga lah, bu guru seneng dengan begitu aja, seneng sama ini loh yang katanya anak nakal kok begini, bisa begini gitu. Jadi nakalnya anak itu ada alasannya. Yang dibilang nakal itu ada alasannya, kenapa dan mengapa bisa seperti itu. Kadang mereka cuma pengen dimengerti, pengen didengar. Kadang di rumah dengan orang tua kan tidak suka terbuka dengan gurunya atau dengan orang yang mereka percaya. Kadang ada timbul aku tidak percaya dengan orang tua. Kenapa? Karena dari orang tua itu dalam tanda kutip menghakimi, kamu salah, nggak boleh begini tanpa ada alasan. Jadi ya namanya anak itu kan begitu. Ya begitu sih kalau Bu Nisa menangani anak-anak yang dalam tanda kutip ya bermasalah. Karakter anak itu sesuai keluarganya. Iya, sesuai lingkungan, dibentuk oleh banyak hal, banyak faktor, gak cuma lingkungan sih, ya pengalaman juga, terus lingkungan sekitar, keluarga. Iya. Selanjutnya yang ke-11, dalam menghadapi perbedaan kemampuan belajar siswa di kelas, strategi apa yang Ibu terapkan agar semua siswa tetap dapat terlibat aktif dan mencapai tujuan pembelajaran? Biasanya tadi kan dari asesmen diagnostik itu kan kita tahu, oh ini yang kemampuannya lebih, ini yang kemampuannya kurang nih, ini yang sedang. Biasanya saya membentuk kelompok heterogen
ketika ujian baru sendiri-sendiri. Jangan ketika ujian kerja sama belajar sendiri, jangan. Kerja sama, tolong yang tidak bisa gitu. Jadi kalau dulu mungkin awal masuk di kelas 5 ya, ini awal masuk anak-anak ini canggung. Untuk seperti itu canggung karena tidak terbiasa. Tapi untuk sekarang semua bisa tanya ke yang bisa. Yang bisa kan nggak melulu yang dia cepat menangkap. Contoh ketika praktek apa misal membuat gambar, kan ada yang pintar membuat gambar, ada yang pintar menyanyi, tanya ke dia, ada yang pintar bahasa Inggris, tanya ke dia. Bu kan dia misal, bukan dia bodoh bu, kan anak kan seperti itu. Tapi katanya dia bisa menangkap, bisa lebih cepat menangkap daripada kamu. Tanya aja. Itu kan jadi menurunkan namanya ego dari yang anak pintar, kan kadang ego nggak mau nanya, malu dan sebagainya itu. Jadi untuk mengurangi hal-hal seperti itu ya saya membentuk kelompok yang heterogen, kerjasama. Itu kita buat kesepakatan kelas di awal, harus bekerja sama, harus saling membantu. Di kelas 5 saling membantu, saling tolong-menolong, tolong yang tidak bisa, bantu yang tidak bisa. Itu memang sudah jadi kesepakatan kita di awal. Selanjutnya ketika membentuk kelompok, bu guru transparan. Ini kemampuan kemarin, ini hasilmu kemarin, ya semesteran. Bu guru baginya seperti ini. Jadi mereka enjoy, senang gitu, menerima. Nggak ada yang, bu boleh pindah. Anak-anak segitu, nggak sama teman akrabnya. Aku mau pengen pindah. Nah, sekarang udah enggak, menerima, nggak masalah. Lebih seperti itu. Yang terakhir, bagaimana cara ibu melibatkan orang tua dalam mendukung proses belajar dan pembentukan karakter siswa, terutama ketika siswa mengalami kesulitan belajar atau masalah perilaku di sekolah? Yang pertama, kalau saya menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua. Jadi segala bentuk misal program saya di kelas, mau apa yang saya tingkatkan nih semester ini, saya sampaikan ke orang tua. Bu, saya mau fokus di sini ya. Saya mau memperbaiki, misal kalau semester kemarin kan saya mau memperbaiki karakter anak dan tanggung jawab anak. Saya mau memperbaiki itu. Jadi saya tetap menjalankan materi ya sesuai dengan kemampuan dia. Saya tidak genjot di materi, tapi saya tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau ini tidak dibiasakan, anak-anak nanti terlanjur ketika dewasa susah untuk dirubah. Saya pertama komunikasikan dulu dengan orang tua apa yang fokus saya atau apa. Nah, ketika ada kegiatan apapun, kita kan punya grup wali murid berpasar, kan ada guru di dalamnya, kita sampaikan di situ. Apapun kegiatannya, misal hari ini kita mau menggambar, membawa cat, membawa krayon, itu kita sampaikan di situ. Nah, untuk komunikasi, alhamdulillah orang wali murid ya, terutama yang sudah Bu Nisa temui selama ini, alhamdulillah tanggapannya baik. Jadi sebelum Bu Nisa sampaikan, mereka sudah tanya duluan, Bu anak saya bagaimana di sekolah, Bu anak saya nakal ya di sekolah, Bu anak saya bagaimana, ini kurangnya apa, kayak gitu. Nah, itu biasanya kita diskusi. Nah, setiap pertemuan, biasanya kan Bu Nisa kan pertemuan yang membahas misal hasil belajar anak kan biasanya kan pas pengambilan rapor. Itu saya komunikasikan, ini anak panjenengan itu ini kemampuannya yang potensinya di sini, yang kurang di sini, dan saya tidak pernah meminta mereka untuk bahasanya fokus di kurangan ini. Ini loh potensinya dia, misal di seni, yuk kembangkan seninya. Yang lain gimana, Bu Guru, matematikanya gimana? Kan namanya orang tua, ya orang tua kan pintar itu matematika, pintar itu IPA. Nggak masalah, yang penting KKM. Selesai gitu. Ini nih, dia pintar nyanyi, yuk kembangkan nyanyinya, misal seperti itu. Nah, jadi komunikasi dengan orang tua, ya apapun yang terjadi sama anak disampaikan ke orang tua, tidak ada yang ditutupi, termasuk dari
nilai, cara pengenalan nilai, gitu. Tidak dengan ditutupi di situ. Jadi komunikasiin kalian terus. Bu guru yang nggak ragu untuk tanya, ketika bu guru tidak tahu, bu guru akan tanya, ini kenapa? Bu, tentang kok anaknya diam ya sekarang, kenapa ya? Jadi orang tua juga kalau sekarang kan orang tuanya tuh rada sebagian besar muda ya, jadi lebih apa ya, lebih enak lah bicaranya. Kalau terus komunikasinya kan juga lebih enak, lebih gampang. Kita pakai WhatsApp, chat saja bu, kalau misal ada apa-apa, kalau misal bunyi salah ya di chat, atau kurang berkenan lah untuk di itu ya di chat saja lah, ditegur, nggak masalah kayak gitu. Jadi mungkin untuk guru-guru di masa depan dengan anak generasi sekarang tuh harus gimana gitu? Kalau ini anak sekarang, setiap zaman itu karakteristik anak itu pasti berbeda. Kita tidak bisa tetap berdiri zaman kita. Kayak Bunisa aja ya, Bunisa kan ya sekolah di tahun 2000 sampai 2015 itu sekolah kan. Beda dengan yang 2020, yang sekolah di 2020. Kita sebagai guru itu harus mengikuti apa yang jadi perkembangan, itu kita ikuti. Kita nggak bisa saklek harus ya dulu mah begini cara ngajarnya, ya harus begini, nggak bisa. Karena anak-anak tumbuh sesuai dengan zamannya. Nggak bisa kita tarik anak itu untuk ikut ke zaman kita, nggak bisa. Sekarang anak kan besar dengan media sosial, besar dengan ponsel. Beda sama Bunisa pegang ponsel SMA kok, ya kan jauh sekali itu. Ya, tahunnya Bunisa ponsel ya alat komunikasi, kalau anak-anak kan enggak. Itu sudah sebagian hidup saya bu, gitu. Ada yang kayak gitu. Saya bangun lihatnya HP bu, nggak punya jam, saya nggak punya jam dinding kayak kemarin. Tadi saya suruh bawa jam dinding kemarin, saya nggak punya jam dinding bu. Nah kamu lihatnya dengan di HP, oh berarti HP-nya sudah sebagian hidup gitu. Nah, itu jadi karakteristiknya juga akan berbeda, dan itu tidak bisa kita tarik untuk jadi seperti kita. Itu jadi ajarlah anak sesuai dengan zaman. Terus untuk anak-anak yang sekarang, khususnya yang generasi sekarang itu lebih kritis. Kenapa? Karena mereka mudah mengakses informasi. Jadi setiap pertanyaan ada kata-kata kenapa, itu udah pasti. Sampai hal-hal yang mungkin bisa lagi bahas hujan, ada awan, itu tanya kenapa kok awan warnanya berubah-ubah bu, kenapa ini begini. Jadi ada alasannya. Begitu juga ketika anak itu salah, anak salah harus dikasih tahu kenapa salah gitu. Kalau di sini seringnya kan rambut panjang, iya, itu harus dikasih tahu kenapa bu saya harus potong rambut. Itu harus dikasih tahu kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Jadi sudah beda lah dengan zaman Bunisa. Kalau zaman Bunisa kan ya apa ya bahasanya, nggak boleh gini, ya nggak akan tanya kenapa, nggak akan kepo gitu. Kalau sekarang kepo, kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa sih kita nggak boleh begini. Itu udah pasti lah. Jadi ya namanya mendidik anak ya sesuai zamannya, terus dari sekolah dan dari keluarga sinkron. Dua-duanya sinkron, dua-duanya ya seiring. Sekarang kalau misal Bunisa mau mengembangkan yang A kok di rumah ternyata dibiarkan, ya sama saja begitu. Jadi pertama harus sesuai jalan, yang kedua sinkron, karena pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan itu harus sinkron gitu. Terus apa ya, anak-anak itu kalau dibilang anak-anak itu selembar kertas putih, iya, yang mewarnai siapa? Lingkungan yang sekitarnya gitu. Walaupun kertas ini milik mereka,
tapi bercak-cak warnanya dia tahu warna dari kita. Jadi ketika ada kesalahan di diri anak ya kita cari dulu kenapa gitu, mungkin kayak gitu sih. Sejauh ini mungkin sekian. Terima kasih banyak kepada Bu Anissa sudah meluangkan waktunya sehingga Farah dapat menyelesaikan wawancara ini dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.